Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa qada rabbuka ta'budullaha illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala aidan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami terlebih dahulu menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Sebagaimana salah satu bentuk ketakwaan kita adalah seperti beberapa ayat yang saya sampaikan di awal tadi, dan pas juga momennya kemarin baru saja kita melaksanakan, ada yang melaksanakan upacara, ada yang menghayatinya, yakni peringatan Hari Ibu. Ibu atau orang tua kita, salah satu orang tua kita. Beberapa ayat yang saya sampaikan tadi juga menganjurkan kepada kita untuk berbakti, menghormati ibu kita khususnya. Secara umum adalah kedua orang tua kita. Dan yang pertama itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 23, kata Allah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk terus menyembah kepadanya. Jangan sekali-kali musyrik kepadanya. Dan berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Ayat ini selaras dengan bunyi ayat 36 surat An-Nisa. Kata Allah, sembahlah Allah dan janganlah kalian mensyirikkannya, mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Kedua ayat ini menggambarkan betapa mulianya kedua orang tua kita. Sampai-sampai digandeng dengan perintah hanya mengabdi kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat lain, saking harus berbuat baiknya sama kedua orang tua, meskipun misalnya salah satu atau kedua orang tua kita itu berbeda agama dengan kita. Surat Luqman ayat 15 menyebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Dan apabila keduanya atau salah satu dari orang tua kita itu kemudian menyuruh kita, menyuruh kalian sebagai anaknya untuk
mensekutukan Allah, untuk musyrik kepada Allah, yang kalian tidak tahu tentang hal itu. Apa kata Allah? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalian jangan ikuti ajakannya. Kalian tidak boleh mengikuti perintahnya untuk musyrik kepada Allah, untuk mensekutukan Allah, tetapi wa sahibhuma, tetap berbuat baiklah kepada keduanya. Fid dunya ma'rufa, di dalam dunia ini dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya meskipun kedua orang tua kita itu misalnya berbeda agama dengan kita, saking pentingnya menghormati orang tua, saking pentingnya menghargai kedua orang tua kita, Allah tetap menyuruh kepada kita untuk berbuat baik kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kita tahu sesungguhnya di mana posisi kedua orang tua kita itu bagi kita. Peranannya kita juga tahu. Sebagai seorang ayah, kita bisa melihat, bisa menyaksikan tanpa lelah mencari nafkah untuk kita. Bahkan apalagi kalau kebetulan bekerjanya serabutan, dia tidak tenang hidupnya kalau belum mendapatkan nafkah untuk anak-anaknya, untuk anak istrinya. Lebih-lebih seorang ibu, kita tahu sejak awal sebelum kita hadir di dunia ini, posisi kita ada di dalam rahim ibu. Kita bersemayam di dalam rahim ibu kurang lebih 9 bulan. Dan itu betapa perasaan seorang ibu ketika mengandung itu sangat luar biasa. Lelah, capek, tetapi ibu kita tidak pernah merasakan kelelahan itu. Kayaknya gembira terus bersemangat, karena rasa cintanya meskipun kita belum lahir ke dunia, dia sudah ungkapkan, dia sudah rasakan. Belum lagi begitu lahir, kita disusuinya 2 tahun, diurusnya, dimandikannya, buang air dicebokinya, makan disuapinya, supaya tidak kalah dengan teman di sekolahnya, dikasih pelajaran. Ya, ibu kita, ayah kita mengajarkan kita. Dan masih banyak lagi yang lain, jasa-jasa kedua orang tua kita. Maka wajarlah seandainya ada yang berani durhaka kepada kedua orang tua kita. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah salah satu dosa besar. Kata beliau, dosa-dosa yang paling besar adalah musyrik kepada Allah, yang kedua membunuh, yang ketiga durhaka kepada orang tua, dan yang keempat adalah berdusta atau berani menjadi saksi palsu, bohong ketika menjadi saksi dalam sebuah pengadilan. Itu juga merupakan dosa-dosa besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, belum lagi saya kalau bicara kedua orang tua, lebih-lebih ibu, Masya Allah, luar biasa. Doa ibu itu sangat luar biasa, dan alhamdulillah mungkin di antara saudara-saudara yang hadir di dalam masjid ini ada yang pernah membuktikannya. Saya sendiri pernah membuktikannya, luar biasa. Bahkan kisah saya ini pernah masuk di majalah Hidayatullah, kalau tidak salah tahun 2011. Itu judulnya dalam kolom oase,
berkat doa ibu bisa menyelesaikan kuliah dengan uang Rp5.000. Alhamdulillah, ketika mau naik semester 3, kakak usahanya bangkrut. Saya waktu itu butuh uang 300.000, pulang dari Bandung ke Cirebon, saya asli Cirebon. Pengennya minta sama orang tua itu 300.000 untuk makan 1 bulan, untuk biaya kos sebulan, dan untuk SPP 1 semester. Tapi kakak usahanya bangkrut, ibu hanya punya uang 5.000. Diputuskan saya berhenti kuliah. Tapi malam itu tidak enak tidur, kemudian saya sholat tahajud sampai nyambung subuh. Habis subuh saya minta, Bu, kalau ibu memang hanya punya uang 5.000, tolong berikan uang 5.000 itu untuk saya. Tapi yang kedua, Bu, saya minta doakan dengan uang Rp5.000 ini, saya mau selesaikan kuliah. Menangis saya punya mama, dan kemudian dia kasihkan. Singkat cerita, alhamdulillah masuk di pabrik rotan, menjadi kuli kurang lebih 2 bulan. Kemudian kembali ke Bandung cari masjid atau madrasah yang gratis. Dan itu lancar semua. 2 hari, selang 2 hari ada teman yang dapat beasiswa ngasih uang 100.000 untuk biaya SPP. Waktu itu SPP saya karena bapak seorang pejuang 60.000 1 tahun. Jadi lunas dan terus. Dan sampai selesai, alhamdulillah berkat doanya pula, kemudian saya terinspirasi untuk menulis, membuat artikel opini, kirim di koran-koran, dan itu menjadi pekerjaan. Ada honornya, ada hasil, sampai selesai. Padahal kalau saya renung-renungkan, kelihatannya mustahil. Tetapi itulah doa ibu. Mungkin juga ada kisah yang lebih hebat lagi. Yakinlah. Maka saya kalau sekali-kali dipercaya memberi materi atau mengajar, tolong lebih-lebih kepada adik-adik saya yang masih sekolah, masih kuliah, yang ingin meraih cita-cita. Tolong di samping kalian berikhtiar, berusaha, belajar, jangan sampai sekalipun menyakiti hati orang tua. Dengan kata-kata usahakan jangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali yang kebetulan juga ini kan bulan Jumadil akhir ya, Jumadil awal apa akhir? Awal, masih Jumadil awal. Itu lahir di bulan ini. Itu salah satu pesannya itu, kalau salah satu kunci sukses seorang anak manusia adalah ketika ia sudah memahami posisi orang tuanya, kemudian benar-benar menghormati dan tidak pernah menyakiti, insya Allah. Itu pertama, jangan menyakiti. Yang kedua, minta doanya terus. Jangan sia-siakan doanya. Karena di dalam diri orang tua kita, mungkin orang tua kita kelihatannya lusuh. Mohon maaf, misalnya hanya kuli bangunan. Misalnya hanya penjual ikan ibu kita. Atau apapun yang kelihatannya di mata manusia itu rendah secara ekonomi. Rendah derajatnya secara finansial. Tetapi di mata Allah ada kemuliaan yang luar biasa di dalam hatinya. Dan itu sebenarnya emas buat kita. Itu sebenarnya adalah cahaya buat kita. Kalau kita benar-benar tawadhu, kita hormati, kita hargai, dan kita terus berbakti kepadanya, insya Allah doanya akan dikabul. Pasti dikabul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kami mengajak ya, di momen-momen hari ibu seperti ini, kita tetap menghayati, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menempatkan kedua orang tua kita dengan pada tempat yang selayaknya. Kita bersyukur di Indonesia ini, termasuk bersyukur karena pengaruh ajaran Islam. Malah orang itu kadang-kadang saya perhatikan
ada keluarga kalau anaknya banyak, pas orang tuanya sudah tua, sudah sepuh, saya perhatikan itu ada yang rebutan, Pak. Saya itu luar biasa. Saya pernah pergi di Singapura, kasihan di sana orang-orang yang jompo, orang-orang sudah lansia itu, justru meskipun anak-anaknya sehat semua, anak-anaknya masih ada semua, tetapi mereka ditempatkan di panti-panti jompo, di panti-panti lansia, di tempat. Dan saya pernah ngobrol dengan salah satu lansia curhat, menangis Pak kasihan. Jadi justru di akhir hayatnya dia rasa hampa, seakan-akan tidak punya anak. Padahal kalau dalam ajaran Islam ini adalah kesempatan buat kita. Di samping kedua orang tua kita, lebih-lebih ibu kita, doanya akan dikabulkan untuk kesuksesan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tentunya ketika doa itu juga untuk tujuan akhirat kita, insya Allah akhirat kita juga akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.